Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita bertemu di Diklat daring kita kali ini, masih dalam pengelolaan pelatihan dalam jaringan 2021 yang diadakan oleh IGI Natuna. Nah, hari ini kita tiba pada sesi terakhir, yaitu pertemuan ketiga. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang ciamik, yang baru. Langsung saja kepada Bu Moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Mindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa dan diberi kesempatan untuk bertemu muka secara virtual dalam rangka kegiatan webinar pengelolaan pelatihan dalam jaringan yang ditaja oleh IGI Kabupaten Natuna. Tak lupa salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat narasumber materi sesi ketiga, Ibu Atiko SS MMPD. Yang kami hormati narasumber materi sesi pertama, Bapak Fauzan Nasri SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar PPDJ 2021. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber kita, Ibu Atiko. Selamat bergabung, Bu. Ya, terima kasih. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bersedia hadir mengikuti kegiatan webinar kita hari ini, yang mungkin hari ini adalah pertemuan terakhir kita, tapi bukan berarti nggak bisa ketemu lagi ya. Maksudnya untuk webinar kita kali ini, maka hari ini adalah pertemuan terakhir, tapi semoga silaturahmi kita nanti akan tetap terjalin ya. Karena saya lihat juga Bapak Ibu ini super ramah tamah sekali. Apalagi ketika tugas webinar. Duh, luar biasa serunya. Oke, kemudian saya apresiasi juga untuk semangat Bapak Ibu peserta yang sangat antusias sekali. Mungkin hampir semua ya Pak Mindo ya sudah mengerjakan tugas ya. Ya. Sudah upload. Sudah mulai ya. Sesuai dengan ya aturan yang diberikan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, sebelum kita mulai saya tanya dulu nih mengenai tugas yang sudah diberikan dari materi sesi pertama hingga materi sesi kedua, apakah ada kendala? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, Ibu Putri lancar ya, Bu Putri ya? Alhamdulillah, karena teman-teman juga, Bu. Oke, kebetulan Bu Putri ini yang narasumber tentang gender and sex nih, kalau nggak salah saya. Iya nggak, Bu? Iya. Kalau Bapak Ibu yang lain gimana ya? Ada kendala? Tapi saya ketemu juga nih Bu Eli, ada Pak Alex, udah jadi narasumber ya. Ibu Romelda, Ibu Nova ya. Bu Novalina. Oke, materinya keren-keren sih. Macam-macam ya, menarik sekali. Ada tentang gender dan seks, ada yang bikin apa, bomboloni, ada artikel menulis, ada yang tentang jurnalis seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir ya Pak Mindo ya, semalam ya, sesi jam 8 ya, seni budaya dalam pariwisata kreatif, itu oleh Pak Alex. Mana nih Pak Alex ya? Oke, kemungkinan ya kalau dilihat dari tugas-tugasnya Bapak Ibu sudah mengerjakan dengan baik dan lancar. Itu juga berkat kerjasama ya Bapak Ibu ya, para peserta saling aktif, saling tolong-menolong, saling membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber kita sebelumnya.
Oke, Bapak Ibu, seperti komitmen kita di awal bahwa kegiatan kita dimulai dari tanggal 20 Maret hingga hari ini 27 Maret. Nah, kemudian hari ini merupakan virtual meeting terakhir untuk webinar pengelolaan pelatihan dalam jaringan. Nah, mungkin Bapak Ibu saya harapkan untuk tetap standby di room kita ini, karena mungkin di akhir kegiatan atau di akhir acara nanti Pak Windu juga akan menjelaskan teknis tentang pengumpulan tugas dan pembagian sertifikat ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, walaupun ini pertemuan terakhir, bukan berarti kita langsung tutup, tapi masih ada nih materi satu lagi yang nggak kalah menarik dari materi kita, materi yang sebelum-sebelumnya oleh Bapak Fauzan dan Ibu Dona. Hari ini kami mendatangkan lagi nih narasumber kita yang prestasinya juga luar biasa. Beliau juga merupakan seorang Google Master Trainer dan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Iya ya Bu, seperti itu ya Ibu narasumber ya? Betul. Kebetulan beliau juga sudah masuk nih di room kita. Nah, sedikit clue, mungkin nanti beliau akan membahas tentang Microsoft Teams. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar menunggu materi yang akan diberikan hari ini. Nah, saya panggilkan Ibu narasumber kita, Ibu Atiko SSM MPD. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada seluruh jajaran panitia. Juga saya ucapkan selamat siang untuk seluruh peserta yang berada di room ini. Semangat sekali, walaupun weekend ya. Alhamdulillah ketemu di saya sangat terapresiasi karena sudah diberi kesempatan untuk mengisi di Natuna ini. Bapak Ibu, mungkin kemarin yang sudah didapat sudah lengkap, jelas. Nah, ini mungkin ada tambahan dari saya untuk memperkenalkan salah satu LMS yang sudah saya implementasikan juga, gitu ya. Di sini saya akan memperkenalkan LMS Teams, LMS Learning Management System. Ketika Bapak Ibu guru menggunakan Zoom sebagai pembelajaran, apakah itu sudah termasuk LMS, Learning Management System? Apakah Bapak Ibu guru ketika pembelajarannya itu hanya menggunakan WA, apakah itu sudah termasuk Learning Management System? Nah, ini mari kita kaji bersama-sama, kita saling belajar, sharing and growing together, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya di sini akan memperkenalkan Microsoft Office 365, dan saya akan langsung masuk ke Teams-nya sebagai LMS di sini. Jadi LMS itu intinya terdiri dari dua bagian, yaitu sinkronus dan asinkronus. Jadi LMS itu bisa kita pakai untuk tatap maya, dan bisa kita gunakan untuk penugasan atau assignment. Nah, jika Bapak Ibu biasanya menggunakan Zoom saja, nah itu perlu kita lihat apakah itu termasuk LMS. Apakah Zoom itu bisa digunakan untuk penugasan. Nah, itu juga perlu kita belajar bersama supaya kita juga, oh ternyata LMS itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita bisa menyimpannya di mana. Kalau misalnya Zoom untuk tatap maya, oke. Apakah Zoom itu juga bisa dibuat penugasan di dalam Zoom itu? Nah, itu Bapak Ibu ya. Izinkan saya share. Saya share. Sudah nampak ya? Masih OTW mungkin ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, Bapak Ibu, Kelihatan, Bu. ini saya logout dulu
supaya Bapak Ibu nanti bisa bagaimana sih cara masuknya, loginnya. Ini saya sign out dulu ya. Saya sign out dulu. Nah, ini adalah LMS-nya Dinas Pendidikan Kota Surabaya nih Bapak Ibu, yaitu menggunakan Teams, Microsoft Teams, dengan domain dispendik.surabaya.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu, jika saya masuk Microsoft Teams ini dengan menggunakan domain dispendik.surabaya.go.id, maka di sini langsung saya sign in. Tapi jika Bapak Ibu memiliki beberapa domain, maksudnya domain itu apa? Jadi jika saya boleh menganalogikan yang namanya domain itu adalah rumah. Deploy itu adalah membangun. Jadi misalnya Bapak Ibu mendengar kata deploy, itu berarti membangun. Domain itu rumahnya. Jadi tahun 2019 akhir itu saya mengajukan deploy untuk rumah dispendik.surabaya.go.id. Maksudnya saya mengajukan ke Dinas Kota Surabaya. Waktu itu saya kasih judul Surabaya Transformation. Jadi waktu itu saya mengajukan untuk pembuatan domain dispendik.surabaya.go.id untuk pembelajarannya di Kota Surabaya. Alhamdulillah di ACC dan sekarang dimanfaatkan oleh 32.000 guru seluruh Kota Surabaya, baik guru negeri dan swasta, dan 500 sekian ribu siswa di seluruh Surabaya. Amal jariah ya Bapak Ibu. Nah, ketika nanti saya membuatkan domain Bapak Ibu guru inovatif, berarti Bapak Ibu juga harus jeli. Ini sign in-nya, ini kan dispendik. Maka nanti kalau mau masuk guru inovatif, jangan langsung di sign in, tapi switch to a different account. Gitu. Tapi karena saya masuknya sekarang ini pakai dispendik, maka langsung saya klik sign in. Oh ya, misalnya gini, berarti kok saya bisa nggak daftar pakai Gmail gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba mungkin membuat akun Microsoft tapi menggunakan Gmail, nanti akhirnya menjadi akun tamu. Karena kalau tamu itu kan terbatas. Namanya tamu kan bukan pemilik rumah. Kalau pemilik rumah yang punya domain, nah itu beda fasilitasnya. Tapi kalau tamu kan ada fasilitas-fasilitas yang memang tidak bisa kalau untuk tamu. Nah, itu juga sama kayak gini buat Bapak Ibu. Jadi, ini saya masuk di domain dispendik.surabaya.go.id. Pastikan domainnya benar. Jadi, kalau misalnya saya sendiri punya domain dispendik, punya domain IG, punya domain Duta Rumah Belajar, punya domain guru inovatif. Nah, macam-macam kan domain itu. Ini Bapak Ibu pastikan loginnya benar dan pastikan passwordnya itu ada huruf besar dan huruf kecilnya. Kemudian sign in. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa pastikan di sebelah kanan atas ini adalah domain dispendik. Berarti ini saya sudah memastikan kalau domain saya itu sudah benar. Ya. Karena domain kita kan banyak, jadi harus dipastikan dulu. Biasanya kalau saya guru inovatif, saya bukanya bukan pakai Chrome, tapi pakai Microsoft Edge. Jadi biar nggak login logout ya. Jadi ketika butuh login pakai guru inovatif, saya buka Microsoft Edge. Kalau dispendik, saya buka pakai Chrome. Nah, di sini Bapak Ibu, ada aplikasi atau fitur-fitur yang lengkap, mulai dari Outlook. Outlook itu berarti kalau di Google itu Gmail. Di sini ada OneDrive. Kalau OneDrive itu di Google adalah Google Drive. OneDrive di sini isinya kapasitasnya adalah 5 tera. Jadi Bapak Ibu bisa
memindahkan seluruh barang-barang yang ada di perangkat Bapak Ibu untuk dipindahkan di OneDrive. Dan ini 5 tera, masih cukup ya. Kemudian ini ada Word, PowerPoint, semua bisa collaboration di sini. Kemudian SWE, nah ini yang pernah dilombakan secara nasional. Yang baru pagi ini saya menyampaikan materi SWE. Sekarang posisi saya juga masih di lobi hotel ya. Nah ini ada OneNote, Teams, Form, Kaizala. Kaizala ini adalah chatnya sama dengan WA. Kemudian Excel. Nah di sini saya akan membuka Teams. LMS-nya Microsoft ya, kelasnya. Kita buka Teams. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan menjumpai ketika masuk Microsoft Teams, Bapak Ibu akan diminta untuk get the Windows apps atau use the web apps instead. Apa maksudnya? Jadi, Bapak Ibu diberi pilihan. Bapak Ibu milih buka pakai aplikasi atau pakai web. Nah, saran saya download saja dulu aplikasinya. Mau dipakai atau tidak, nanti. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Tapi fitur-fiturnya sungguh luar biasa di aplikasinya, beda dengan versi web. Nah, di sini karena saya sudah mengunduh, maka saya tidak mengunduh lagi, tapi saya langsung ke arah use the web apps instead. Nah, setelah itu, kita masuk di kelas kita. Kita masuk di kelas kita. Nah, di sini, Bapak Ibu, kita mulai dari awal ya. Nanti kita akan membuat kelas yang terintegrasi Teams, pakai LMS Teams ini, dengan nanti juga memasukkan web rumah belajar. Nanti juga kita bikin channel-channelnya seperti ini, karena kami di Surabaya itu ada kegiatan literasi setiap hari Senin, pembinaan wali kelas, setelah literasi, kemudian TV 9, itu semua mapel ada, kalau bahasa Inggris itu hari Kamis, TV 9. Kemudian kemarin juga ada kegiatan ujian praktek, gitu ya. Kemudian ada kelas meeting, lomba-lomba. Nah, di sini saya kan wali kelasnya. Jadi, ada channel-channel yang melekat di wali kelas, juga ada pengurus kelas gitu ya, kita masukkan di situ. Kemudian pertemuan wali murid, ini saya biasanya meeting dengan wali murid itu menggunakan Teams juga. Terus KD-KD di sini, ini masih sampai 3.10 ya, karena setelah ini baru go. Ada 14 KD ya, kalau bahasa Inggris. Di sini, kenapa kok yang kita tulis KD-KD bukan pertemuan? Karena di setiap KD itu ada beberapa pertemuan. Seperti ini ada sampai pertemuan ke-6, misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya channel ini kita buat pertemuan-pertemuan, nanti panjangnya luar biasa ke bawah. Jadi nggak rapi kelasnya gitu ya. Nah, nanti akan kita buat seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga grade. Grade ini akan ada di sini selama Teams-nya Bapak Ibu berada di sini. Ini Bapak Ibu bisa lihat penilaiannya masih utuh, masih ada. Gitu ya, maksudnya tidak hilang. Mulai dari awal kita membuat kelas hingga saat ini. Jadi semua yang kita penugasan assignment di anak-anak itu tidak akan hilang. Semua terdata di sini, dan jika ingin ekspor nilainya, tinggal ekspor to Excel. Seperti itu. Dan nanti yang jelas kita oprek meetingnya. Oke, kita mulai dari membuat kelas. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat sisi kanan, di sini ada join or create team. Nah, ini kita klik, di sini ada 2, join a team with a code. Nah, ini anak-anak, itu posisi mereka, posisi peserta didik kita saat ini mayoritas
hanya menggunakan HP. Mayoritas peserta didik kita tidak memiliki laptop. Oleh karena itu, kita harus men-set pemikiran kita bahwa mereka ini pakai HP. Nah, ketika pakai HP, Bapak Ibu, mereka itu langsung klik setelah install aplikasi Teams, mereka masuk menggunakan akun yang kita berikan. Setelah itu, anak-anak Vkonnya menggunakan HP, hanya HP. Ya, kecuali mereka yang sudah terfasilitasi ada laptop mungkin beda. Oleh karena itu, guru biasanya memberikan kode tim untuk siswanya. Misalnya ini saya ngawur ya. Nah, kode yang guru berikan akan dimasukkan ke dalam Teams mereka, tim code. Jadi ketika Bapak Ibu nanti install aplikasi Teams, itu ada plus. Plus itu diklik, maka ada tulisan join a team with a code, seperti ini. Nah, ketika ada join a team with a code, anak-anak tinggal memasukkan kode tim di HP-nya tadi, di Teams-nya, kemudian join. Secara otomatis anak-anak langsung masuk di kelas Bapak Ibu. Nah, bedanya dengan memberikan link atau kode itu ada plus minusnya Bapak Ibu. Kalau kode yang diberikan, anak-anak langsung masuk dengan cepat, tanpa admit. Tanpa harus guru mengklik mengizinkan. Namun, Bapak Ibu, jika memberikan link Teams kepada peserta didik atau siswanya, maka Bapak Ibu akan jaga lilin alias admit satu-satu. Jadi kalau saya lebih senang saya menggunakan kode untuk diberikan kepada peserta, kemudian peserta masuk, kemudian kita pilih siapa yang bukan siswa kita. Kalau sudah sesuai yang masuk, langsung kodenya kita reset. Maka kode yang pertama sudah tidak berlaku lagi. Oke, itu nanti ya. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat kelas, create team. Setelah kita create team, akan muncul 4 tipe tim. Mulai kelas, professional learning community, staff, other. Nah, di sini kita sebagai guru akan membutuhkan penilaian, yaitu assignment, grade, gitu kan, project. Maka yang harus Bapak Ibu guru pilih adalah tipe kelas. Kenapa? Karena hanya tipe kelas yang ada penilaiannya. Selain kelas, tidak ada penilaian. Bagaimana dengan PLC? Kalau kelas PLC, Professional Learning Community, komunitas ini Bapak Ibu, tidak ada penilaian. Misalnya Bapak Ibu memiliki komunitas besar yang isinya 5.000 lebih orang. Maka buatlah kelas PLC. Tapi tidak ada penilaian. PLC ini maksimal 10.000 orang yang bisa masuk di kelas PLC. Nah, yang perlu diketahui, baik itu kelas, PLC, staff, atau other, ini ada bedanya kalau kelas isinya maksimal 200 siswa. Ya, 200 peserta. Tapi untuk meetingnya semua sama, 350 orang. Jadi meetingnya itu bisa sampai 350 orang. Gitu. Oke, karena kita guru dan kita membutuhkan penilaian, maka yang kita pilih adalah kelas. Jadi yang 3 ini tidak ada penilaian. Kita pilih kelas. Setelah kita pilih kelas, Bapak Ibu boleh menamai kelasnya. Misal, 9B Bahasa Inggris. Biasanya kelas saya kasih nama saya, supaya anak-anak tidak salah masuk dan yakin kalau itu kelas saya. 9B, Bahasa Inggris, Atiko. Dan deskripsinya bagaimana? Ini adalah optional, pilihan, maka boleh ditulis, boleh tidak. Ini tidak saya tulis, langsung next. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, ini saran saya, kalau untuk siswa SMP,
masih bisa diberi kode Bapak Ibu. Karena anak-anak SMP itu sudah bisa masuk dengan memasukkan kode masing-masing. Jadi pikirannya beda dengan anak SD. Tapi ya pasti kita nggak boleh meremehkan ya, anak SD pun sudah canggih-canggih. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai guru TK atau SD, sebaiknya menurut saya undang saja siswanya. Jadi mereka setelah install aplikasi Teams, mereka sudah masukkan akun, maka di situ sudah ada kelas mereka. Karena apa? Karena akunnya sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi ini boleh ditulis misalnya siswa, namanya siswa siapa? Siswa A gitu misalnya. Siswa A ini sudah kita undang, maka nanti di Teams-nya siswa A, dia itu sudah ada kelas kita ini gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu mau kolaborasi atau kalau di saya Bapak Ibu, kepala sekolah dan kurikulum itu wajib masuk di kelas karena mereka akan supervisi di kelas kita. Jadi kepala sekolah saat pandemi ini tidak perlu kan masuk kelas karena kepala sekolah nanti hanya main di kalender di Teams, langsung masuk kelas-kelas yang sudah di schedule meeting. Nah, ini nama kepala sekolah saya, Samsul Hadiwiono. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini KP. KP itu kepala sekolah SMP. GD itu guru SD. Kami penamaannya sudah kita atur Bapak Ibu. Jadi kalau SP itu guru siswa SMP. Kalau GP itu guru SMP. Kalau GD guru SD. Kalau KP kepala sekolah. Berarti saya tidak salah memasukkan Pak Samsul ini sebagai kepala sekolah. Kan bisa jadi Samsul itu ada beberapa nama. Kalau kita tidak memberi penamaan yang jelas, nanti bisa Samsul guru, bukan kepala sekolah, kan gitu. Nah, kalau sudah kita klik add, maka di sini Pak Samsul sudah masuk ya, kita close. Nah, ini sudah jadi kelas kita. Kita akan mengubah profilnya, gambar kelas kita. Kita change team picture, kita klik. Biasanya Bapak Ibu, kita upload foto guru masing-masing, supaya anak-anaknya juga tidak salah kelas. Oh, ini guru saya, gitu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu boleh memasukkan gambar-gambar yang ada yang sudah disediakan di Teams. Nah, kami biasanya di Surabaya itu, terutama di sekolah saya, ini kita memasukkan foto. Foto kita masukkan, scroll ke bawah, update. Nah, ini sudah berubah. Misalnya mau ganti lagi, ya kita klik lagi, kita ganti. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya mau ganti, kemudian upload lagi, boleh. Nah, seperti ini. Scroll ke bawah, update. Nah, terganti kan? Kemudian, ini sudah, kelas sudah. Nah, kita mau bikin channel yang seperti Bapak Ibu tadi saya tunjukkan. Caranya yaitu klik titik 3 di sebelah kanannya nama kelas, kemudian add channel. Kalau bahasa Indonesia, tambahkan saluran. Tambahkan saluran. Nah, di sini saya akan menulis yang pertama itu literasi. Jadi saya harus punya channel literasi untuk penugasannya anak-anak di literasi. Terus saya juga ingin menambahkan lagi, pastikan letakkan kursor di general, kemudian ada klik titik 3 sebelahnya kelas, kemudian add channel. Setelah literasi, apalagi tadi Bapak Ibu? Ada yang ingat nggak? Pembinaan wali kelas, misalnya gitu ya. Pembinaan kelas, wali kelas. Jadi saya setiap hari Senin, setelah program literasi selesai, wali kelas semua akan bertemu dengan siswa-siswinya untuk berbicara di luar mapel ya. Jadi pembinaan wali kelas. Nah, saya tambahkan lagi yang ketiga adalah channel TV 9. Karena
TV 9 ini juga masuk di pembelajaran di Surabaya. Kalau SD SBO, kalau SMP TV 9. Kemudian saya sebagai guru bahasa Inggris, guru mapel, maka saya akan menambahkan KD saya, kompetensi dasar, 3.1 dan 4.1. 3 itu adalah pengetahuan dan 4 adalah keterampilan. Maka saya jadikan 1, 3.1 dan 4.1. Kita add channel. Buat channel KD itu sesuai dengan KD mapel Bapak Ibu. Kalau saya kan ada 14. Jadi saya buatnya 14, tapi di sini saya prakteknya bikin 3 saja ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah lagi, ingat, klik di general, channel general, kemudian titik 3 sebelah kelas, add channel. Oke, 3.3 dan 4.3. Ini. Nah, channel-channel sudah terdeteksi, sudah lengkap. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketika saya mengajar 10 kelas, 8 kelas, saya hanya membuat satu saja kelas, kemudian saya akan copy. Gitu. Jadi kelasnya kan bisa di-copy. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu buat satu-satu sebenarnya. Nah, kalau sudah, channel-channelnya sudah, Bapak Ibu bisa atur. Di channel general, ini ada menu post, file, class notebook, assignment, dan grade. Kita tambahkan di sini website rumah belajar. Website rumah belajar ini websitenya diklik, yang warna pink ini, kemudian saya tulis rumah belajar, kemudian kita masukkan linknya, setelah itu save. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat web rumah belajar sudah masuk atau terintegrasi di kelas kita, di LMS kita, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menikmati juga fitur-fiturnya. Sumber belajar bisa mengambil dari sini. Nah, di sini kan ada menu post ya Bapak Ibu ya. Menu post di sini, Bapak Ibu bisa membuat pengumuman. Caranya, klik format ini, yang ada tulisan A ini, diklik, setelah itu klik New Conversation, kemudian pilih Announcement. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengumumkan misalnya selamat datang, atau pengumuman apa. Bapak Ibu bisa buat pengumuman di pengumuman ini untuk kelas 9B. Selamat datang di kelas bahasa Inggris. Kayak gitu. Terus bawahnya terserah Bapak Ibu, selamat belajar, misalnya gitu ya. Selamat belajar bersama dengan enjoy itu misalnya, atau apa bahasa Ibu lah, bahasa Bapak Ibu. Nah, di sini bisa atur warna, klik, kemudian pilih warna. Setelah itu share. Atau Bapak Ibu bisa mengumumkan besok ulangan atau apa, bisa di sini. Nah, sekarang misalnya Bapak Ibu ingin kirim YouTube. Nah, misalnya video YouTube ini misalnya. Nah, ini linknya saya kopikan di kelas. Saya misalnya meminta siswa untuk melihat video, misalnya pengumuman, lihat video berikut, pelajari bla 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 gitu. Pengumuman ini jika ada kesalahan bisa diedit Bapak Ibu, caranya ini titik 3, kemudian edit. Nah, kemudian ini saya ngedit misalnya saya mau kasih link video. Misalnya nanti pengumumannya begitu. Nah, ini baru update klik gitu. Jadi secara otomatis pengumuman kita juga bisa kita perbaiki. Kita bisa edit. Nah, ini pengumuman ya, announcement. Nah, di post ini Bapak Ibu,
siswa-siswi kita itu bebas. Mau ngasih emot apa, love-love misalnya ya. Atau ditambahi ini, ditambahi kirim bunga, ditambah apa yang ada di sini, penguin, misalnya gitu. Nah ini bebas, biarkan anak-anak bebas ngirim itu di general, channel general. Ini postnya, postingan kan maksudnya, di channel general. Bebaskan anak-anak kita untuk mengirim apapun. Nah, ini ada gift yang bisa, anak-anak kan biasanya seperti itu. Nah, serah mau kirim apa. Misalnya ini. Mungkin ada yang ulang tahun. Kirim happy birthday-nya. Nah, bebaskan mereka di sini. Di channel general. Namun, di channel literasi, pembinaan wali kelas, TV 9 dan KD, jangan biarkan siswa kita ngepost apapun di sini karena akan menumpuk perintah penugasan dari Bapak Ibu. Caranya kita setting, klik titik 3 di sebelah channel, kemudian manage channel, kemudian off-nya ini di-on-kan, kemudian klik manage, dan oke. Sama, pembinaan wali kelas juga. Jangan biarkan mereka posting-posting nanti ketumpuan. Jadi nanti Bapak Ibu malah rame dengan postingannya anak-anak. Sehingga nanti penugasannya ketumpuk-tumpuk. Jadi ini kita setting on, manage, dan sama di TV 9 juga, manage channel, di-on-kan, manage, dan nah, pokoknya yang channel-channel selain general, itu di manage on saja supaya anak-anak tidak bisa posting. Sini. Oke. Nah, ini sudah semua kita setting manage di on kan. Nah, beres ya, sudah selesai. Channel sudah dan kita sudah manage, hanya kita yang bisa ngepost ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita akan melihat di general ini, di channel general ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ada post, ada file, ada class notebook, ada assignment, ada grid, dan ada rumah belajar. Tapi, jika di channel selain general, ini tidak ada selengkap channel general. Yang ada hanya post, file, note. Misalnya gitu ya. Jadi bisa dibedakan, jika Bapak Ibu ingin menemukan assignment, pastikan berada di channel general, bukan channel bawahnya. Nah, yang bawahnya kan nggak ada assignment. Dia ada di channel general. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara guru mengundang siswa dengan kode? Maka, klik titik 3 di sebelah nama kelas, kemudian manage team. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kan ada satu kepala sekolah saya tadi, saya masukkan di sini. Daripada kepala sekolah sekarang saya nanti bising, dengan mungkin nanti saya mengadakan pertemuan atau apa. Nah, sekarang sekalian saya akan memberitahu bagaimana cara ngedel owner. Jadi intinya adalah owner itu tidak bisa didel Bapak Ibu. Yang bisa didel hanya member. Oleh karena itu, jika ingin ngedel owner, jadikan member terlebih dahulu. Setelah menjadi member, maka di sini baru ada menu delete. Silang ini kita silang, kita delete, maka akan hilang membernya. Begitu. Jika ingin menambahkan member, tinggal klik add member di sisi kanan atas ini. Seperti itu. Nah, kita sekarang ingin melihat kode kelas itu di mana. Maka kita pilih setting. Setelah kita pilih setting, kita arahnya ke bawah sini, kode tim. Di sini masih kosong karena kita belum pernah buka. Jadi kita buat dulu kodenya dengan cara klik generate.
Kalau bahasa Indonesia, ini insya Allah artinya buat gitu ya. Kita klik generate. Nah, di sini kode timnya sudah ada. Ini kita copy, atau kalau tidak di blok, langsung ini, copy. Otomatis kode ini tercopy, dan kode ini berikan kepada peserta didik yang kita ingin ajak gabung. Tapi sekali lagi, kalau TK SD sebaiknya siswanya dimasukkan oleh gurunya supaya lancar. Tapi kalau SMP bolehlah di-share, SMP, SMA, SMK di-share saja kodenya. Mereka pasti sudah bisa masuk sendiri-sendiri dengan diberi tutorial. Gitu. Nah, ini kode. Udah selesai, kelas kita sudah jadi. Saya akan langsung ke assignment. Jadi meetingnya saya terakhir ya. Sekarang penugasan Bapak Ibu. Penugasan itu assignment. Bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia penugasan. Nah, kalau sudah, karena ini masih kosong, maka Bapak Ibu klik Get Started. Setelah itu, Bapak Ibu pilih Create. Nah, di sini ada 3 pilihan, From Existing, Quiz, dan Assignment. Kalau From Existing, itu berarti Bapak Ibu mengambil assignment yang sudah ada, yang sudah dibuat. Nah, karena kita masih buat baru, maka belum ada From Existing. Nah, kita pilih, Bapak Ibu boleh pilih assignment itu dengan quiz dan boleh assignment. Bedanya apa? Coba kita lihat. Jadi, assignment quiz itu seperti apa sih? Kita coba klik. Jadi, assignment quiz itu terhubung di form kita, Bapak Ibu, di quiz kita. Jadi, kita pilih salah satu form kita, kemudian next. Bedanya apa Bapak Ibu dengan form yang di luar? Jadi ini form yang sudah kita masukkan di kelas tim, maka nilainya itu langsung masuk di kelas tim. Jadi formnya, bentar ya, saya buka lagi. Nah ini, jadi formnya itu responsesnya kosong. Nah ini, responsesnya kosong. Kenapa kosong? Karena semuanya langsung masuk di moderator. Kalau boleh tahu, ini terlihat form? Di mana, Bu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Platform ya. Jadi saya membuka new tab kelihatan semua ya. Kelihatan. Iya. Oke. Kenapa responsesnya ini kosong? Karena form ini, PH Bahasa Inggris ini, itu langsung nilainya itu masuk di grade sini Bapak Ibu. Di grade-nya kelas tim ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu merhati satu-satu, oh ini kelas 9A, ini kelas 9B, ini kelas 9C, nilainya mana, ini nggak perlu. Tapi yang ngerjakan di sini itu langsung masuk grade-nya sesuai nama anak-anak yang sudah masuk di kelas kita. Gitu. Nah, ini kita instruksikan misalnya do this following exam, misalnya gitu ya. Ini perintahnya. Terus ini poinnya kan 100. 100 itu karena dia sudah ada di sini 100 poin maksimalnya. Jadi secara otomatis langsung masuk di sini. Di sini adalah untuk kelas 9B dan kepada seluruh kelas 9B. Nah, di sini don't assign ini kita edit Bapak Ibu. Kita edit, kita pilih assign. Kenapa kita pilih assign? Supaya jika ada anak yang baru masuk kelas kita, bisa mengetahui tugas dari kita. Assign to all students added to this class in the future. Jadi ini akan ditugaskan ke seluruh siswa yang ditambahkan in the future, yang akan datang. Jadi hari ini kan saya ngepost assignment, penugasan. Hari ini tanggal 27. Siswa saya ternyata masuk baru tanggal 30 besok. Maka siswa saya akan mengetahui tugas yang saya berikan ini, walaupun dia baru masuk. Begitu maksudnya. Tujuannya begitu. Jika ada Bapak Ibu guru yang
ini siswa saya nggak bisa membaca tugas saya. Itu biasanya saya lihat tugasnya kapan? Senin, padahal waktu itu hari Selasa. Kenapa tidak bisa melihat? Berarti assign to-nya yang tidak diklik. Jadi siswa yang baru datang itu tidak bisa mengetahui penugasan. Kemudian due date-nya kita mungkin anggap sampai besok, misalnya tanggal berapa, jam berapa, itu bisa diatur. Jangan lupa di close date supaya ada batas waktu pengumpulan. Kemudian done. Nah, di channel general ini maksudnya adalah yang bawah ini post assignment notification to this channel. Nanti assignment ini akan mengarah ke channel mana? Ini kan channel-channelnya kan general literasi. Karena saya ini ulangan 3.1 dan 4.1, maka ini saya edit. Bukan di channel general, tapi saya masukkan di 3.1 dan 4.1. Kita klik done. Nah, nanti notifikasi untuk anak-anak itu masuk di channel ini 3.1, 4.1. Jadi anak-anak juga tidak bingung. Ketika saya ada penugasan ujian praktek, nanti anak-anak itu langsung menuju channel ujian praktek. Jadi nggak nyari di sini gitu ya. Mana sih gitu kan. Nah, ini kemudian assign. Nah, ini nanti akan ada notification di sini. Kemudian anak-anak HP-nya, nah ini, dia ada masuk notifnya. Ini. Kemudian kita buat assignment, kita create yang assignment. Kalau tadi quiz, sekarang assignment. Nah, di sini saya akan membuat penugasan TV 9. Biasanya saya beri tanggal supaya nampak di luar kalau ini saya memberi tanggalnya berapa, tanggal berapa gitu ya. Nanti akan terlihat tanggalnya. Nah, di sini penugasan TV 9. Penugasan TV 9 itu siswa pertama upload foto pada saat nonton TV 9. 2. Siswa upload foto materi terkait TV 9. Dan yang ketiga, siswa upload jawaban, terserah mereka mau pakai upload, pakai Word, pakai foto, pakai apa, terserah mereka, yang penting mengumpulkan ya. Yang penting mengumpulkan jawaban. Upload jawaban materi TV 9. Jadi di TV 9 itu ada yang ngisi guru-guru mapel bergantian se-Surabaya, itu mengisi kemudian memberi penugasan, baik itu penugasan proyek atau apapun, itu ada penugasannya. Jadi anak-anak itu mengumpulkan jawabannya di sini. Karena kalau tidak di sini Bapak Ibu, HP kita lemot nanti, penuh memorinya. Nah, ini nilai maksimalnya 100. Kemudian ini jangan lupa tadi, seperti yang saya sampaikan, di edit assign. Kemudian ini di close date. Terserah Bapak Ibu mau tanggal berapa penugasannya. Kalau di bahasa Inggris itu setiap hari Kamis TV 9-nya. Jadi biasanya saya tutup Jumat. Karena di Surabaya itu ada 3 kategori. Kategori A, B, C. Kategori 1, 2, 3. Kategori 1 adalah kategori di mana siswa memiliki perangkat, baik itu HP maupun laptop. Kategori 2 itu siswa tidak memiliki sendiri, namun orang tua atau saudaranya itu memiliki perangkat tersebut. Dan mereka pembelajarannya menunggu yang punya HP ini datang. Menunggu orang tuanya datang kerja, baru mereka bisa menggunakan HP-nya untuk pembelajaran. Jadi mereka biasanya mengikuti assignment. Kemudian yang kategori 3 adalah siswa yang tidak memiliki perangkat apapun, sehingga mereka harus mengambil materi secara offline. Jadi misalnya hari Senin, itu orang tua siswa mengambil untuk seminggu ke depan.
Seninnya lagi mengembalikan jawaban dan mengambil materi untuk seminggu ke depan, seperti itu. Dan ini kita postkan di post TV 9, channel TV 9. Maka ini yang kita pilih. Nah ini kan, assignment-nya ditujukan di channel TV 9. Setelah itu klik assign. Nanti akan muncul di sini. Nah ini kan, ini sudah muncul TV 9. Nah buat Iko gimana ya cara kita mengedit penugasan yang sudah kita terlanjur kita share, kita send itu tadi. Caranya adalah klik view assignment, kemudian klik titik 3, kemudian edit assignment. Nah, yang mau diedit mana? Misalnya kurang apa gitu ya. Nah, baru di-update. Nah, setelah itu nanti ada notif lagi. Nah, ini. Ada notif lagi karena kita memperbaiki. Ini ada tulisan assign detail have been modified. Begitu. Di Microsoft ini Bapak Ibu, ketika ada guru yang menghapus kelas orang lain, itu akan terdeteksi Bapak Ibu. Jadi siapa yang menghapus, dihapus jam berapa, itu akan terdeteksi semua. Nah, ini sudah, assignment sudah, grade tadi itu juga sudah saya tunjukkan di kelas saya. Nah, sekarang saya ingin mengadakan pertemuan. Pertemuan di channel 3.2. Caranya adalah di sisi kanan atas, di sini ada tulisan meet, tapi jangan meet-nya yang ditekan, karena ini kalau ditekan langsung meet now. Yang arah ke bawah panah ini kita klik. Nah, yang dipilih jangan meet now, tapi schedule a meeting. Nah, ketika kita pembelajaran SKPBM sudah diberikan kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kan punya schedule, jadwal mengajar. Makanya kalau menurut saya, hindari meet now. Jadi kalau meet now itu dulu pengalaman saya juga, itu banyak yang nyantol. Jadi tidak end meeting gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan memberi misalnya materi saya advertisement, iklan misalnya. Di KD 3.2. Nah, di sini tanggal saya tulis 27 Maret. Oh ya, tadi saya belum melihatkan tanggal yang assignment ya. Nah, kemudian ini kita add copy, Ctrl C, kemudian kita pastekan di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan setting, karena sekarang jam 2:09, maka saya setting jam 2 saja, supaya nanti bisa langsung saya buka, sampai jam 3 misalnya, 27 Maret. Ini tidak ada yang saya undang, karena di sini sudah jelas nanti kelas 9B semua, gitu misalnya. Nah, langsung kita klik send. Nah, ini kan terlihat Bapak Ibu, 27 Maret. Itu yang maksud saya. Jadi nanti akan tertempel di sini 27 Maret. Ketika saya membuka meeting KD ini, maka kemarin saya mengadakan meeting di tanggal ini. Jadi nggak buka-buka lagi gitu. Langsung kita bisa lihat dari luar. Nah, bagaimana untuk mendapatkan link meeting? Seperti kita kalau ngeklik Zoom dan lain-lain. Ini kita buka, kita klik. Kemudian scroll ke bawah, lalu ini join on your computer or mobile app, click here to join. Ini langsung klik kanan, kemudian copy link address, kemudian masukkan di chatnya peserta didik kita. Ini saya bagi ya ke Bapak Ibu ya, chatnya ya. Link meetingnya. Link meeting sudah saya berikan ke Bapak Ibu. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin memulai, maka klik join. Join now. Ini versi web. Nah, seperti ini versi web. Bapak Ibu bisa, tadi ini sudah saya keluarkan kok masih ada. Nah, Bapak Ibu
Bapak Ibu bisa join meeting saya dengan ngeklik yang sudah saya share di chat eh, chat ini, chat Meet. Saya akan buka dulu. Saya akan buka dulu aplikasi Teams-nya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa lihat tim saya. Di sini ada atas nama Pak Fauzan, Pak Mindu, Bu Rima. Ini di sini. Ini saya izinkan semua. Admit all. Nah, ini karena di luar organisasi, maksudnya di luar domain, maka harus diizinkan dulu supaya bisa masuk. Begitu caranya. Nah, ini aplikasi tim saya sudah ada. Ya, sudah terbuka. Saya akan cari kelas saya. Nah, di sini Bapak Ibu jika bingung, Bapak Ibu bisa menyembunyikan ini. Timnya mungkin terlalu banyak, itu bisa disembunyikan dengan cara klik titik 3 ini, kemudian hide, sembunyikan. Maka nanti kelas tim yang buahnya ini akan tersembunyi di bawah. Ini belum saya sembunyikan karena masih saya pakai ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan buka kelas saya yang saya buat tadi, yaitu ini kan, 9B. Nah, di sini meetingnya, saya akan join. Moderator, mohon izin, apakah aplikasi tim saya terlihat? Terlihat, Bu? Berarti ini terlihat ya, yang aplikasi Terlihat. ya? Terlihat. Oke. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gabung, boleh gabung Bapak Ibu supaya saya bisa mempraktekkan galerinya. Linknya sudah saya share di grup di chat room. Nah, ini Pak Fauzan kan angkat tangan di sini. Cara menurunkan tangannya bagaimana? Itu ada klik angkat tangan menyerah. Nah, ini ada titik 3 ini kita klik, terus kemudian kita lower hand. Lower hand itu berarti menurunkan, gitu. Coba Bapak Ibu yang di sini kira-kira yang pakai 2 perangkat, boleh bergabung. Kalau pakai laptop, nanti gabungnya pakai web saja juga boleh. Supaya saya nanti bisa membuat percobaan. Nah, ini linknya bisa langsung diklik. Mungkin ada kesulitan Bapak Ibu untuk gabung. Itu sudah kami setting, siapapun bisa gabung, walaupun pakai Gmail. Walaupun pakai tamu. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu Harni, ini kan guest tulisannya. Nah, ini kita admit, kita centang. Nah, yang masuk sudah 3. Minimal 5 ini Bapak Ibu. Ya, kenapa minimal 5? Karena nanti ini titik 3 ini, lihat ini Bapak Ibu. Large gallery ini juga tidak muncul, together mode juga tidak muncul. Gitu. Karena kalau together mode ini minimal 5. Kalau large gallery ini minimal yang membuka kamera itu 10. Gitu. Jadi kalau ini 4 ya, ya baru 4 ya.
Jadi belum muncul. Nah, di Microsoft Teams ini Bapak Ibu, ada breakout room, seperti di Zoom. Jadi breakout room ini, Bapak Ibu bisa coba, ya terima kasih Bu Eli. Nah, breakout room ini bisa kita coba untuk diskusi kelompok anak-anak. Ini ada angka berapa, maksudnya adalah, contoh sekarang ada 5 peserta, saya mau buat grup 2 grup saja, gitu misalnya. Berarti dipilih 2, kemudian di create room. Create room, nah pada saat create room, itu langsung membagi otomatis pesertanya ini. Jadi nanti Pak Fauzan, Pak Nugroho, itu masuk di room 1, ada 2 peserta. Kemudian Bu Eli dan Bu Harni ada di room 2. Nah kalau ini start room, langsung menuju ke room masing-masing. Kemudian mereka itu bertemu di room berbeda. Kayak kita kalau Zoom itu mengarah ke room beda-beda itu. Nah, ketika sudah di room beda-beda, Bapak Ibu bisa menghadiri di room masing-masing. Misalnya mau masuk, jadi masuk gitu, masuk di room. Oh, aku mau lihat diskusinya room 2, ngintip. Ya udah bisa masuk di situ. Gitu. Kalau misalnya sudah selesai, itu nanti ada close room. Ya, jadi di close akan kembali ke utama, ke room utama. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa, ini saya delete room ya. Nah, ini saya delete. Biar kembali ke room utama semua. Nah, caranya begitu tadi Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menyaksikan di sini together mode-nya itu sudah ada karena minimal together mode itu untuk minimal 5 orang itu sudah masuk. Nah, ini together mode-nya. Jadi ada klik titik 3, pilih together mode, maka akan ada kursi-kursi yang bisa diduduki siswa-siswi kita. Nah, di sini kok tidak ada yang duduk karena tidak menyalakan kamera. Itu. Saya akan menyalakan kamera. Maka saya juga duduk di kursi tersebut. Jadi, Bapak Ibu bisa memperlihatkan kepada siswa, ayo anak-anak duduk ya. Nah, ketika mereka belum membuka kamera, tidak bisa duduk di kursi. Anak-anak kita ajak ke meja yang ada buku dan pulpen. Itu ada, gitu kan. Kemudian misalnya anak-anak kita minta untuk, ayo anak-anak kita belajar di luar, bisa di sini. Ayo anak-anak kita ke akuarium, nah bisa di sini. Jadi kita bisa explore pembelajaran kita di aplikasi Teams ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau talk show juga boleh. Nah Bapak Ibu kan pernah mendengar Ridwan Kamil yang diwawancarai oleh Najwa Shihab. Waktu itu Najwa Shihab di studio Jakarta, Ridwan Kamilnya di tempat kantornya di Jawa Barat. Nah, tapi pada saat siarannya Najwa, itu Ridwan Kamil kan berada seolah-olah di depan atau di sebelahnya Najwa Shihab. Nah, itu pakai versi green screen dengan metode seperti ini kan. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan lama sekali oleh Amerika. Berarti kita itu sebenarnya tertinggal jauh. Kita itu tertinggal jauh dengan negara maju itu seperti 30 tahun. Jadi ketika kita ogah-ogahan tidak mencoba atau memperbaiki pembelajaran kita ini sangat tertinggal. Maka kalau kita boleh ngomong itu kadang orang itu kan merasa sudah terbaik di sekolahnya. Pokoknya udah merasa wah di sekolahnya. Itu kalau mainnya kurang jauh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mainnya agak jauh, Bapak Ibu akan ketemu orang-orang hebat di sana. Ketemu secara nasional, itu kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang hebat. Jadi makanya kata orang mainnya kurang jauh tuh. Nah, mainnya kurang jauh itu maksudnya kita ke dunia
dunia apa lah ya, dunia persilatan. Nah, itu kita harus tahu. Nah, di sini Bapak Ibu, kelebihannya lagi adalah Bapak Ibu bisa download attendance list di sini. Download attendance list di sini. Coba sekarang bisa percobaan, ada yang keluar, kemudian masuk lagi. Keluar room, kemudian masuk lagi. Nanti akan saya tunjukkan attendance list-nya bagaimana. Gitu. Jadi nanti attendance list-nya itu lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi keluar jam berapa, masuk jam berapa, itu terdeteksi semua. Nah, jangan keluar semua ya. Jangan keluar semua. Cukup satu saja. Nanti kan sebagai contoh. Silakan masuk lagi Bapak Ibu. Nah, ini saya admit lagi. Yang lain masuk lagi. Oke. Nah, di sini ada tulisan guest. Guest di sini berarti tidak menggunakan domain Hispandic yang saya tadi. Jadi beda domain. Kemudian ada eksternal ini berarti menggunakan domain lain, gitu ya. Pak Fauzan ini eksternal berarti menggunakan domain lain. Kalau guest ini biasanya pakai Gmail, pakai akun pribadinya. Nah, ini tadi siapa yang masuk, yang meninggalkan tadi ya, masuk kembali, biar nanti daftar hadirnya bisa kita perlihatkan. Nah, di sini ada kolom chat. Kolom chat ini nanti rekaman kita biasanya masuk di sini, di kolom chat. Nah, kolom chat sudah, terus kemudian ada masih di lobby ya. Kita admit. Nah, ini sebelahnya kolom chat itu ada ini Bapak Ibu emote. Ada angkat tangan, raise hand, ada love, tertawa, ada applause, tepuk tangan, ada heart, ada like. Bapak Ibu bisa angkat tangan, klik angkat tangan ketika guru menyampaikan ada pertanyaan, nah bisa angkat tangan ini. Seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Fauzan, angkat tangan, kemudian cara menurunkannya titik 3 lower hand. Kemudian breakout room juga sudah saya jelaskan. Share screen itu yang ini Bapak Ibu. Ini share screen, share konten. Kemudian Bapak Ibu pilih mana. Pilih, kalau yang ini kan sudah ya, desktop itu berarti semua. Nah, saya pilih yang ini, whiteboard. Di Teams ini ada whiteboard. Biasanya saya suka mengadakan kolaborasi dengan siswa saya di whiteboard ini. Di sini ada pilihan Bapak Ibu, present with only you can edit atau everyone can edit. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika terlanjur anyone can edit. Di sini ada gerigi, setting menu. Bapak Ibu klik, kemudian ini kalau Bapak Ibu hanya ingin Bapak Ibu saja yang mengedit, maka ini diklik, dimatikan. Nah, setelah dimatikan, Bapak Ibu bisa menjelaskan materi, misalnya. Bu Harni susah masuk ini kayaknya. Nah, misalnya saya ngasih soal yang berhubungan dengan NSIS, misalnya. I went to Bali last week, misalnya. Nah, di sini saya menjelaskan tentang past tense. Nah, past tense di sini cara menjelaskannya
saya biasanya menggunakan bolpen. Jadi when itu kata kerja kedua. Terus saya ganti bolpen lagi. Makanya di sini ada last week. Ini baru begini. Tapi untuk ngetik biasanya saya pakai teks. Bagaimana dengan saya guru matematika buat Iko? Biasanya kalau 2 kuadrat itu biasanya baru kuadratnya ini apa? Kuadratnya baru 2. Wah, kok jelek ya, dihapus. Nah, baru seperti ini misalnya. Saya juga susah nih menggunakan ini ya. Jadi guru matematika juga bisa eksplor menggunakan bolpen ini. Kalau salah berarti dihapus, ada penghapusnya. Kemudian nulis lagi atau pakai ini add text juga sama. Misalnya saya memberi penjelasan kata kerja Kowenkon misalnya gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa mengajak peserta didik kita untuk kolaborasi. Setelah saya menjelaskan ke anak-anak, anak-anak biasanya saya kasih kesempatan untuk, ayo silakan buat satu kalimat menggunakan kata kerja kedua misalnya. Jadi sesuai dengan topik kita. Nah ini kalau salah, langsung saja diklik tombol sampah. Nah sekarang Bapak Ibu boleh nyoba kolaborasi. Ini saya buka. Silakan menulis yang Bapak Ibu inginkan. Coba Bapak Ibu boleh mencoba ini papan tulisnya. Bisa enggak? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa? Kenapa nggak bisa? For now, only Oh. members of this, ya. Ini sudah ada partisipan can edit. Mungkin masih OTW ya? Oh, Harusnya yang masuk kelas ini bisa. Gitu. Nah, kalau gitu saya langsung mengarah ke yang tadi saya janjikan yaitu attendance list. Sebelumnya ini dulu titik 3 saya akan menyampaikan sekali lagi di sini ada galeri. Kemudian large gallery itu minimal 10 orang harus open kamera. Kalau together mode itu harus minimal 5 orang yang sudah gabung. Bapak Ibu juga bisa menambahkan background yang Bapak Ibu mau. Kemudian ini start recordingnya di sini. Nah, sekarang saya akan unduh. Nah, permasalahan yang sering terjadi Bapak Ibu, siswa itu bisa nge-kick peserta didik lain untuk keluar dari meeting. Caranya adalah setting siswa itu di setting attendees. Dan kita aja yang presenter. Caranya setting di menu ini, manage permission. Manage permission, ini di sini kita akan disuguhkan untuk memilih Nah, di sini pilih only me. Setelah itu save. Maka nanti di sini presenternya hanya gurunya saja. Kalau misalnya ada Bu Harni misalnya ingin presentasi, maka Bu Harni ini kan harus dijadikan presenter. Jadi ini klik titik 3, make a presenter. Coba Pak siapa tadi yang nyoba nggak bisa? Saya pengen Pak Putra. Mindo. Oh, Pak Mindo. Oh, sorry. Nah, saya jadikan presenter. Coba, bisa nggak? Ini kan berarti the new experience. Coba, Pak. Kalau presenter bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Padahal sudah presenter. Kenapa ya? Atau karena tamu ya? Tamu nggak boleh coret-coret, masa? Nah, ini di sini kita download attendance list. Nah, di sini sudah terdownload. Kita buka. Nah, sudah bisa terlihat Excel saya.
Sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke. Nah, di sini Pak Fauzan tadi join jam 2.14. Pak Fauzan kemudian left jam 2:22. Jam 22 lagi ini lebih detiknya aja yang, jadi dia ngitungnya per detik. Jadi tadi meninggalkannya jam 2:22 18 detik, kemudian join lagi 43 detiknya. Kemudian meninggalkan lagi 2:28, join lagi di 2:28, beda di detiknya. Nah, di sini Bapak Ibu, di Teams ini itu lengkap. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat absensi atau attendance list peserta didik, karena di sini semua sudah terdeteksi. Jadi joinnya jam berapa, meninggalkan jam berapa. Jadi seperti anak-anak di kelas yang suka izin-izin itu Bapak Ibu. Sepertinya gitu. Jadi kadang kan ada peserta didik yang saya izin ke belakang. Nah, seperti itu. Jadi di sini lengkap sekali, ketika join itu jam berapa itu terdeteksi semua. Jadi di saya Bapak Ibu, saya mau menunjukkan, ini saya yang dari sini saya leave, yang di web, yang di aplikasinya tetap. Saya akan menunjukkan, saya di sini sebagai staf kurikulum Bapak Ibu, saya membuat perangkat guru sekolah saya, supaya saya kalau ada asesor atau pengawas atau penilai, saya tidak bingung. Nah, di sini ada perangkat mengajar guru. Di menu file itu guru-guru saya minta mengupload RPP dan silabusnya di sini berdasarkan nama. Jadi mapel bahasa Inggris misalnya saya harus ngupload di tempat folder saya. Nah, ini RPP dan silabus itu berada di channel perangkat mengajar guru. Kemudian jurnal mengajar itu juga ada di pos ini, di file. Ini saya juga mengumpulkan jurnal mengajar yang isinya, dan kita kumpulkan 1 bulan sekali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat jurnal mengajar guru. Ini jurnal mengajar saya. Di sini misalnya tanggal 16 di kelas 9E jam 1 dan jam kedua saya evaluasi uprak. Kemudian di sini link materinya, link daftar hadir siswa, link Vicon, foto kegiatan. Jadi lengkap. Seperti itu. Jadi mulai nama, mapel, tanggal, kelas, jam keberapa, materi. Nah, ini semua lengkap. Jadi semua tersimpan di sini. Ketika ada pengawas datang, saya juga tidak usah bingung-bingung mencari gurunya. Jadi saya akan tunjukkan secara virtual ini. Jadi saya tinggal buka laptop, kemudian saya tunjukkan jurnal mengajarnya. Jurnal kelas itu adalah jurnal yang diisi oleh sekretaris kelas atau siswa dan dikumpulkan setiap hari Jumat. Contoh di sini saya wali kelas 9E, berarti saya juga mengumpulkan di sini tiap Jumat. Begitu. Nah, itu sekilas tentang perangkat yang bisa kita jadikan ini semua Bapak Ibu untuk keperluan pendidikan kita, pembelajaran kita, juga administrasi yang kita butuhkan. Seperti itu. Nah, absensi sudah, collaboration ini juga sudah. Apalagi yang belum ya? Share screen sudah, ya kan? Share konten sudah. Nah, ini juga sudah semua. Oke. Dari sini, yang belum adalah, yang belum ini Bapak Ibu. Ada leave di sini, jangan langsung leave yang ini Bapak Ibu ketika meninggalkan kelas. Jadi usahakan Bapak Ibu sudah ngeklik end meeting.
end meeting itu berarti Bapak Ibu sudah mengakhiri seluruh pertemuan ini. Jadi semuanya tidak nyantol gitu. Jadi semua belum sudah berakhir meetingnya. Jadi siswa juga tidak bisa ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Jadi langsung end meeting. Tapi sebelum end meeting, Bapak Ibu pastikan sudah mendownload attendance list-nya terlebih dahulu. Karena kalau sudah end meeting, Bapak Ibu belum mendownload attendance list, maka attendance list-nya tidak muncul. Kalau ini, share invite ini adalah ketika Bapak Ibu ingin membagikan link meeting juga berada di sini. Tapi kalau di awal tadi, Bapak Ibu bisa dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, linknya yaitu buka di schedule meeting. Nah, kalau ini tinggal klik, copy, kemudian Bapak Ibu bisa langsung share ke peserta didik. Begitu. Itu sementara dari saya, mungkin ada tanya jawab yang bisa menambah yang saya lupa mungkin. Begitu, Ibu moderator. Terima kasih Bu. Ibu, Bapak ya. Ibu moderatornya sedang terkendala jaringan. Oke. Mungkin bisa saya ambil alih. Terima kasih kepada Bu Atiko, materi yang sangat super dan bermanfaat bagi kita. Tadi udah dikenalkan dengan Microsoft Teams ya Bu, LMS-nya Microsoft. Jadi kita bisa semacam membuat kelas virtual lah Bu ya. Iya. Nggak sekedar meeting aja gitu, jadi bisa penugasan dan sebagainya. Mungkin dari peserta teman-teman Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan. Ayo Bapak Ibu, jangan ragu-ragu. Narasumber kita ini masternya master Microsoft Teams nampaknya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Iya. Mumpung ada waktu dan kesempatan. Kayaknya pemalu ya. Mungkin juga Bu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain Bu. Ya. Saya sendiri baru tahu ada tadi semacam fitur breakout room itu Bu ya. Iya. Oh, jadi bisa semacam membuat kelompok gitu Bu ya. Iya, betul. Jadi mungkin belum ada di aplikasi lain ya, maksudnya LMS ya. Jadi di sini ada fitur breakout room yang bisa kita buat kerja kelompok untuk siswa ketika kita membagi kelompok itu. Kemudian di roomnya itu bisa dikasih tugas yang berbeda ya Bu? Nanti kan biasanya kita sebelum membagi room itu kita sampaikan kepada peserta didik ketika kayak kita waktu di kelas konvensional, kelas tatap muka kan biasanya kita sebelum membagi kelompok kan kita memberi materi-materi kan. Iya. Jadi misalnya silakan sekarang saya bagi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 siswa, silakan diskusikan apa gitu kan misalnya. Nah nanti presentasikan, nah itu setelah itu di breakout room. Setelah di breakout room, nanti dikembalikan di room utama, bisa presentasi perwakilan peserta kelompok tadi, seperti kalau kita di kelas biasa. Iya. Gitu. Halo? Sepertinya terputus ya? Bu Nova? Sepertinya, enggak ya. Saya ada nanya, boleh nggak? Ya, boleh, dengan senang hati. Boleh, Pak. Selamat sore, Bu Atiko. Selamat sore, Pak. Terima kasih sudah mampir bersama kami ke Natuna, walaupun lewat virtual. Ini saya mau nanya ini Bu Atiko. Akun kita kan macam-macam ya, ada yang
ada yang belajar ID, ada yang Gmail biasa, Iya, kemudian ada yang guru inovatif. Kalau guru inovatif kan eh, punyanya Microsoft ya. Nah iya. itu ada perbedaan itu nggak buat Tiko? Ada perbedaan fasilitas nggak ya? Ketika kita membuka room menggunakan Gmail biasa, ketika kita membuka room menggunakan belajar ID, ketika kita membuka room menggunakan akunnya Microsoft. Gimana buat Oke. Tiko apanya fasilitas yang diberikan? Oh ya. Dengan Bapak siapa? Saya Fauzan buat Tiko dari Natuna. Oh iya, Pak Fauzan. Ya, Bapak duta rumah belajar ya? saya duta itu Bu, duta bahasa saya Bu. Nah, pertanyaan dari Pak Fauzan ini sepertinya bisa mewakili semua yang mungkin saya nggak tahu nih diamnya ini malu atau mau menyampaikan nggak enak atau masih apa ya yang harus saya tanyakan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa saya jelaskan sepengetahuan saya. Jadi untuk yang guru inovatif itu adalah akun Microsoft. Kemudian yang saya sajikan tadi juga akun Microsoft. Kalau belajar.id adalah akun Google, ya. Jadi beda ya, Google dan Microsoft. Nah, kalau saya boleh perlihatkan lagi, kalau Google itu emailnya kan Gmail. Nah, kalau di sini Microsoft itu emailnya adalah Outlook. Nah, ini emailnya Microsoft Office 365. Nah, emailnya Microsoft nih, Outlook namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim email, itu mengirim emailnya dengan akun Microsoft, berarti melihatnya di Outlook. Tapi kalau Bapak Ibu ngirim emailnya dengan menggunakan Google, maka ngeceknya di Gmail. Nah, kalau belajar.id itu ini. Oh, saya lagi belum share screen ya, malah menunjukkan. Percuma ya. Bentar, saya share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika di Microsoft, sudah terlihat ya, Pak Mindo? Sudah, Bu. Ya, ketika di Microsoft, emailnya Microsoft itu Outlook. Tapi kalau di Google, emailnya itu Gmail. Nah, itu perlu dipahami juga. Jadi kalau belajar.id itu, ini ya, belajar.id yang saya gunakan saat ini adalah Google. Gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kemudian kalau saya menggunakan akun Dispendik ini, akun Dispendik, ini kan saya gunakan akun Dispendik. Ini juga beda rumah dengan akun guru inovatif, tapi sama-sama Microsoft, hanya beda rumah. Sama Bapak Ibu dengan Google. Google itu juga ada belajar.id, berarti rumahnya belajar.id. Nanti juga ada yang SCH, itu berarti ya rumahnya sekolah tertentu. SCH-nya rumah sekolah sekolah mana gitu. Jadi sebenarnya yang akun seperti ini kan sebenarnya sama, pakai login sama kan ya. Jadi kalau Google yang belajar.id juga pakai loginnya sama seperti itu. Microsoft ada akun juga loginnya sama gitu. Nah, seperti itu Pak Fauzan dari saya. Kalau misalnya sepeda rumah, pasti kalau ingin pindahan rumah itu pasti butuh waktu dan tenaga untuk memindahkan. Nah, kalau misalnya saya di guru inovatif belum ada kelas. Kalau di akun Dispendik, saya sudah banyak kelas. Nah, itu sendiri-sendiri. Saya tidak bisa
apa namanya, oh nanti itu saya jadikan satu, nggak bisa gitu karena beda rumah. Jadi rumah saya yang di Spendik itu sudah memiliki 30 kelas misalnya. Nah, kalau di akun guru inovatif misalnya kelas saya masih 5 gitu, ya tetap seperti itu karena beda rumah. Jadi sendiri-sendiri begitu. Jadi ketika seperti Bapak Ibu sekarang beli rumah di Sumatera, beli rumah di Kalimantan, beli rumah di Jawa. Nah, kan rumah isinya kan sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan satu gitu. Analoginya seperti itu. Begitu Pak Fauzan. Iya, iya. Iya buat itu. Tapi kalau saya mau mau Vicon dengan tim, berarti saya harus punya akun itu dong, harus punya akun. Nah, itu kelebihannya. Kelebihan dari Microsoft yang saya gunakan tadi, semua bisa masuk kan? Walaupun tidak punya akun, itu Bapak Ibu bisa masuk. Jadi disinilah kelebihan yang kita patut acungi jempol ketika kita membuat meeting dengan orang tua juga tidak meribetkan. Jadi kayak kita pakai link Zoom kan, siapapun bisa kan, yang penting punya aplikasi Zoom gitu aja kan. Nah ini sama, yang penting ada aplikasi Teams. Bapak Ibu mau masuknya pakai Gmail, kayak mau pakai apa, yang penting ada aplikasi Teams. Bapak Ibu punya linknya untuk diklik masuk, udah masuk. Tapi yang penting punya aplikasi Teams-nya kalau di HP. Kalau di laptop bagaimana buat Tiko? Tidak harus pakai aplikasi kalau laptop. Pakai versi web juga bisa. Ada 2 pilihan kalau laptop. Kalau di HP itu kayaknya pilihannya disuruh install ya. Pak Fauzan tadi bagaimana? Kayaknya begitu. Ada 3 pilihan. Apa itu? Web. Disuruh install, kemudian apakah tetap menggunakan web? Nah, berarti lebih kemajuan lagi. Ya, ada 3 pilihan tadi. Berarti sekarang ada kemajuan lagi. Kalau pakai web bisa, berarti yang lebih enteng runningnya. Iya. Karena apa? Tidak perlu install. Berarti lebih mempermudah siapapun untuk bergabung di meeting. Karena sekarang kan, mohon maaf, kita sudah harus peduli Bapak Ibu, karena di dunia kerja kita ini, kita sebagai guru, pendidik, juga harus memperhatikan lingkungan sekeliling kita, di mana anak-anak ini sudah tidak terkendali ketika guru tersebut tidak melakukan Vicon. Anak-anak akhirnya meremehkan, akhirnya bermain yang tidak-tidak, dan mohon maaf, akhirnya kan ada yang melakukan aneh-aneh, sehingga ada yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah intinya. Yaitu juga kita harus menyadari itu sebagai guru, sehingga kita bisa melakukan, ayo kita mengadakan pembelajaran seperti halnya kita pada saat tidak pandemi. Karena ini kewajiban kita. Gitu. Karena kalau ini tidak kita lakukan Bapak Ibu, ini mengkhawatirkan untuk masa depannya anak-anak. Jadi yang kita pikirkan di sini kan jujur untuk anak-anak, untuk peserta didik kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya jalan-jalan keluar atau mendengarkan berita-berita di luar apa yang terjadi, itu kan ngeri Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan pembelajaran Vicon, karena mereka itu bisa membohongi orang tuanya. Ya tidak semua, tapi ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ngomong, oh sudah kok sudah gitu. Nah, Vicon ini meminimalisir lah intinya, mengurangi anak-anak yang seperti itu. Mohon maaf sekali, sampai ada yang melaporkan, ada yang siswanya hamil misalnya gitu. Itu kan sungguh, ini kan hati kita sangat teriris ketika anak-anak di usia segitu sudah mengalami seperti itu. Berarti kan gimana ini letaknya? Memang kita tidak boleh saling menyalahkan. Tapi memang di sini kan kita mengalami semua, seluruh dunia. Pandemi ini kita mengalami semua. Dan
mau tidak mau, enak tidak enak, kita harus menelan. Seperti itu. Nah, kepedulian kita inilah yang sangat dibutuhkan di era pandemi ini, terutama di dunia pendidikan. Pasti jenuh, kita pasti jenuh. 1 tahun sudah kita tidak bertemu, kita harus berjaga jarak, kita harus mau nggak mau harus menyampaikan pembelajaran secara online. Jenuh pasti. Selain gurunya mungkin jenuh, siswanya tambah jenuh gitu kan. Ya kita tidak tidak menginginkan sebenarnya ini terjadi. Tapi ada yang menyampaikan bahwa ini blessing in disguise. Ini berkah yang terselubung. Karena dari sini maka target dari peningkatan TIK Indonesia itu 80% ya naiknya. Ya, seperti itu. Seperti itu sih. Tujuan kita juga berbagi terus karena ingin mengajak seluruh guru untuk melakukan hal yang terbaik. Manusia mati meninggalkan nama, guru mati meninggalkan karya. Gitu. Semangat ya, Uru. Ya. Itu Pak Fauzan, ya. Jadi intinya guru harus tetap berinovasi ya Bu, dan Microsoft Teams ini salah satu alat yang bisa kita pakai untuk berinovasi tadi supaya jangan ada kejenuhan, supaya anak-anak juga tetap bisa fokus, supaya anak-anak juga bisa tetap on the track lah pada tugas dan kewajibannya sebagai peserta didik. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang lain? Dipersilakan. Kalau tidak ada lagi, mungkin izin Pak Ketua bisa kita tutup acaranya? Atau masih ada lagi? Kita coba tunggu sebentar mungkin. Oke. Ayo Bapak Ibu. Kalau ini gimana buat Tiko? Kenapa? Kalau ngerekam kita bisa langsung nggak buat Tiko ya? Iya, bisa. Oh, bisa ada ya? Menu rekamnya. Iya. Oh, canggih sekali. Ada menu rekamnya juga. Jadi sebenarnya semua aplikasi kan bagus. Pasti ada kelebihan dan kelebihannya masing-masing. Saya tidak ngomong kekurangan ya. Jadi ada kelebihan dan kelebihannya masing-masing. Yang jelas kita menggunakannya itu yang paling penting. Jadi tidak sekedar teori. Gitu. Memang sudah jenuh ya Pak ya, kita ini ya, pandemi. Membosankan. Begitu? Langsung closing statement kah? Apa saya langsung closing statement? Masih ada? Bu Nova? Pak Putra? Bu Ria, Bu Rima, Bu Eli? Oke. Oke Bu, saya rasa cukup. Mungkin bisa Ibu Atiko sebagai narasumber memberikan closing statement-nya. Dipersilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu Bapak Ibu di Natuna. Salam juga sharing and growing together untuk IG Natuna. Juga guru pembelajar semuanya di sini. Saya sangat bangga sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Dan saya juga sangat salut kepada Bapak Ibu yang terus selalu ingin belajar dan belajar. Karena memang itu yang harus kita lakukan saat ini ya. Salam sharing and growing together sekali lagi. Dan closing statement saya tadi sebenarnya sudah ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu manfaatkan learning management system ini untuk pembelajaran Bapak Ibu dan manfaatkan fitur-fitur yang ada, model pembelajaran, metode pembelajaran semuanya masukkan dan jadikan satu
untuk membuat pembelajaran kita ke depan jauh lebih baik. Sekali lagi, salam dari saya, terus bergerak, jadi guru penggal dong, terus bergerak di era pandemi ini, dengan tetap semangat, selalu memperhatikan pelayanan prima kepada peserta didik kita. Itu saja. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak kepada narasumber kita yang super hari ini. Kami juga mohon maaf mungkin atas kekurangan dari panitia. Mungkin di akhir acara ini kita berikan kesempatan kepada Ketua ID untuk menutup kegiatan pengelolaan pelatihan dalam jaringan yang kita adakan ini. Kepada Ketua, Pak Fauzan, dipersilakan. Terima kasih Pak Mindo selaku host dan juga Ibu, mana tadi moderatornya? Kendala jaringan. Oh iya, Bu Vina ya moderatornya tadi ya, yang sudah mengawal kegiatan virtual ini atau Vicon ini selama tiga kali ya Pak Mindo ya, 20, 21 dan 27 ya, tetap konsisten. 12 buka room, 13-15 mulai, ada nggak ada jalan terus. Berikutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Atiko MPD, apa ya, ini sahabat saya juga, ini sahabat satu payung, Duta Rumah Belajar, yang kita tahu semangat sharingnya luar biasa ya. Mungkin hari ini saja beliau ini ada dua agenda seperti yang tadi beliau sampaikan, masih di hotel. Nah, hari ini kita belajar banyak hal sekali. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, banyak keterbatasan ketika pelatihan itu dilaksanakan ya, mulai dari segi administrasi. Alhamdulillah kita sudah punya IGI di Kabupaten Natuna yang insya Allah akan terus bergerak, dan saya juga perlu sampaikan Ibu Atiko ini juga merupakan sekretaris IGI wilayah Jawa Timur. Nah, yang sebelumnya itu Ibu Dona itu juga IGI dari Jambi. Nah, mereka ini punya semangat sharing yang luar biasa ya. Pak Kapus Datin itu sering mengatakan Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang tidak perhitungan lah ya. Setiap gerak, setiap langkahnya tidak perlu untuk konversi ke dalam rupiah katanya. Kasarnya seperti itu. Nah, jadi kita sangat berterima kasih atas kehadiran Ibu Atiko dan juga Ibu Dona bersama IGI Kabupaten Natuna, yang insya Allah IGI Kabupaten Natuna ini akan terus bergerak. Dan saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman, kalau kita tidak sanggup seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau tidak sanggup 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, dan insya Allah kita akan laksanakan pelatihan lagi di bulan depan ya. Bulan depan itu nggak lama, sekarang sudah 27, beberapa hari lagi akan masuk kepada bulan April. Kita akan lakukan lagi kegiatan di bulan April. Hari ini juga luar biasa ya, saya juga tadi sebenarnya saya sudah lama tahu dengan Microsoft Teams ini, cuman saya masih mungkin karena tidak biasa ya menggunakan Teams. Awal-awalnya itu kan tahun 2018, 2019 itu ada program namanya VCT, Virtual Coordination Training ya. Jadi ya mirip-mirip beginilah kegiatannya. Ketika itu kami yang ikut itu malah dibilang ya mau ngapain nih orang-orang pelatihan seperti ini, nggak ada gunanya. Tahu-tahu di tahun 2020 ada pandemi. Nah, kita sudah siap dengan itu. Begitu juga dengan hari ini, Bapak Ibu yang hadir di room ini, mungkin banyak orang yang berkata di luar sana, untuk apa pelatihan ini, untuk apa pelatihan itu.
sebenarnya pelatihan itu sangat penting dan sangat bermanfaat. Sama halnya ketika kita melihat tentara itu latihan terus pagi siang malam, perang nggak pernah gitu kan, untuk apa latihan. Nah, jadi sebenarnya nanti kita sebenarnya mempersiapkan bekal ya. Satu saat kita akan menjumpai kesempatan dan rintangan. Ketika kita mendapatkan kesempatan, insya Allah kita sudah punya bekalnya. Ketika kita mendapatkan rintangan, insya Allah kita juga sudah punya bekalnya. Jadi itulah gunanya hari ini kita dengan semangat sharing and growing together bersama IGI ini. Saya berharap ke depannya IGI Natuna tetap solid ya, karena hampir semua yang ada di anggota IGI itu saya cukup kenal baik, walaupun kita terpisah di pulau-pulau di Natuna ini. Mungkin sebagai informasi juga kepada Ibu Atiko, Natuna itu walaupun di peta satu titik, ternyata di sekitarnya juga ada titik-titik lainnya. Kami itu dipisahkan oleh banyak sekali pulau, ya, walaupun ada beda kecamatan, kadang sudah beda pulau, gitu kan. Nah, itu keunikan dari kami ini. Jadi dengan kehadiran Bu Atiko dan Bu Dona itu seperti apa ya, angin segar, seperti air di tengah padang pasir lah. Jadi sangat membantu kami sekali, sangat memberikan inspirasi ya. Mudah-mudahan kalau hari ini kita menggunakan Google Meet ya, yang hanya berkapasitas 100, kita tidak tahu ke depannya perkembangan IGI seperti apa. Yang jelas kita ingin perkembangannya baik ya, banyak lagi pesertanya, bisa sampai lebih dari 100, maka kita sudah punya pelajaran hari ini menggunakan Microsoft Teams, kita bisa gunakan Teams jika peserta kita lebih dari 100. Nah, saya juga pernah sampaikan kepada teman-teman IGI, bagaimana kalau nembus 500 Pak Fauzan, kita pakai apa? Nah, buat Tiko juga punya namanya Webex event yang diberikan oleh Pusdatin kepada duta. Kita juga bisa gunakan itu. Jadi kita punya senjata yang cukup banyak. Kalau kita tidak tahu penggunaannya, kita punya duta rumah belajar yang siap bekerjasama dengan kita. Bulan April kalau saya nggak salah juga akan diluncurkan program pembatik ya buat Tiko ya. Betul. Jadi teman-teman nanti boleh tuh ikut ke pembatik. Semoga duta akan lahir lagi dari teman-teman yang bergabung dan sharing bersama kita di sini. Mantap Pak Fauzan. Nah, jadi pengen menambahkan sesuatu saya Pak. Ya gimana Pak Tiko? Tambahkan buat itu. Jadi kita ini yang ikut ini guru-guru mana saja ya Pak? Kalau boleh tahu. Ada dari Palembang, ada dari Jambi, ada dari Bali. Oh, campur ya? Dari Bandung juga ada. Wah, luar biasa. Nah, seru. Jadi untuk yang Pak Fauzan tadi, tidak boleh putus asa. Itu aja sih. Iya. Tidak boleh putus asa dan terus bergerak. Jadi untuk juga sertifikat yang akan dikeluarkan ini kan juga diakui untuk kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa membuat media pembelajaran atau satunya itu apa ya? Nah itu juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini yang dikenalkan itu. Kalau kemarin kan Google ya, itu kan juga ada. Nanti kalau di Microsoft juga ada. Itu bisa dibuat media juga. Semua serba bisa. Kalau tadi itu banyak yang terhalang jaringan ya Pak ya. Saya jadi terharu. Jadi semangat luar biasa walaupun jujur weekend ya kan. Weekend itu kan kadang orang melawan kemalasan tuh luar biasa di weekend. Apalagi istrinya nanti minta ditemenin shopping. Kemudian jaringan, saya pernah satu room dengan guru pembimbing khusus, itu harus naik dulu ke bukit untuk hanya mendapatkan jaringan saja. Jadi ketika saya tahu persis seperti itu saya selain bersyukur itu saya melihat ada daerah yang seperti itu dan gurunya luar biasa semangatnya ya.
Nah, kita ini di zona yang bagus, di zona yang nyaman, tapi tidak memanfaatkan itu kan rugi gitu maksudnya. Jadi ya semoga tetap selalu semangat Bapak Ibu yang berada di sini dan nanti ke depannya semoga semakin meningkat ya Pak Fauzan ya. Amin. Nanti saya ajak kerjasama ya Pak Fauzan ya. Siap, alhamdulillah luar biasa. Saya nanti mungkin ada pelatihan yang saya arahkan ke Natuna saja. Alhamdulillah. Terima kasih buat Iko. Insya Allah nanti ke depannya guru Natuna itu guru-guru yang berkarya buat Iko. Amin. Ya. Ya, amin. Terima kasih. Pak Fauzan, saya diajak juga ya. Siap, Alex. Pak Alex. Kita akan sharing and growing together bersama-sama, Pak Alex. Kita berkarya bersama nanti, Pak Alex. Nanti Saya bulan tunggu, ya. saya tunggu yang program batiknya itu, Pak Fauzan, karena Oke, jurusan Oh saya iya, kan Insya Allah April. Insya Allah April. Sekarang masih ini udah mau launching kok buku pedomannya. Saya juga salah satu pembuat modulnya di situ. No, langsung narsumnya nih yang ngomong nih. Semangat. Alhamdulillah. Iya. Bapak Insya Alex Allah- ini dari mana? Dari provinsi mana? Pak Alex. Asli saya dari Sumatera Barat, Bu, tetapi saya terlempar ke Sumatera Selatan, jadi guru di Sumatera Selatan. Oh, berarti misalnya nanti daftar di Sumatera Selatan ya? Ikut Iya, provinsi iya. Sumatera Selatan. Ya, ya, Bu. Iya. Tinggal Ibu centang nama saya nanti muncul, ya. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, sukses selalu, Pak. Baik, sebagai informasi kepada teman-teman, bulan April kita pelatihan pelatihan media grafis. Bulan Mei kita pelatihan video pembelajaran. Semoga semuanya lulus pembatik sampai level terakhir ya. Nah, mungkin itu saja kata penutup dari saya. Untuk mengakhirinya, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan ditunggu semua kelengkapan administrasinya, dan saya berharap semuanya harus bisa mendapatkan sertifikat dengan kelengkapan administrasi. Sekian dari saya, salam sharing and growing together. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Fauzan Masri, narasumber hari pertama kita yang menyampaikan materi tentang flyer. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Dona yang menyampaikan materi pada hari kedua, itu tentang tips and trick menjadi moderator, host, dan presenter atau narasumber. Kemudian yang terakhir, kami dari IG Natuna juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Atiko yang menyampaikan hari ini materi tentang Microsoft Teams. Kepada peserta, kami dari IG Natuna juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Sedikit pengumuman untuk peserta. Untuk tugas, kami dari panitia sudah bersepakat waktu kita perpanjang 1 minggu, ya. Jadi sekali lagi, waktu kita perpanjang 1 minggu. Kami mohon silakan dilengkapi tugasnya, diisi linknya. Jadi nanti kalau ada kesulitan, silakan konsultasikan dengan panitia di grup PPDJ. Ya, di sana ada panitia, juga ada penanggung jawab tugasnya. Kemudian jika ada yang mau lebih intens, silakan di Japri, boleh juga. Sekali lagi kami tekankan pesan dari Bu Atiko, Pak Fauzan tadi, kita sama-sama sharing and growing together. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Sampai jumpa kembali. Selamat sore.